sama God. Hello sahabat perompak semua, bagaimana kabar kalian semua? Oke, jadi pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai bounty dari karakter One Piece, terutama bounty karakter yang ikut andil dalam perang Wano Kuni ini. Karakter-karakter ini diperkirakan akan mendapatkan bounty setelah arc Wano ini berakhir. Bounty dari mereka pun tidak main-main, karena karakter ini mampu menumbangkan 2 Yonko sekaligus di Onigashima. Tentunya, bounty-nya begitu besar bukan? Apalagi yang dilakukan oleh karakter-karakter ini adalah mengubah sistem dari pemerintahan dunia, berakibat hancurnya sistem. Misalnya sistem Yonko yang tidak akan ada lagi setelah arc Wano. Begitupun sistem Shichibukai yang juga musnah. Nah kemudian, siapakah yang akan mendapatkan bounty yang tertinggi setelah arc Wano ini berakhir? Apakah kalian bisa menebaknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hits, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Tamagon ingin beritahu dulu bahwa banyak sekali teman-teman subscriber Tamagon yang DM ke Tamagon menanyakan aplikasi editing video untuk foto di HP. Mereka banyak mengeluh karena software di PC sangat sulit dan memakan waktu yang cukup lama buat editingnya. Nah, karena banyak dari kalian juga yang mungkin mengeluh soal yang sama. Jadi Tamagon kali ini akan perkenalkan aplikasi edit video yang super simpel dan kalian gak butuh skill khusus buat pakai nih aplikasi. Gak sampai semenit, video kalian langsung jadi dan hasilnya sangat keren. Nama aplikasinya adalah Blaze Music Video Maker. Tamagon akan contohkan cara pakainya, sangat simpel. Kalian buka dulu aplikasinya, kemudian jika sudah, kalian tinggal pilih template yang kalian suka. Ada begitu banyak template yang sudah aplikasi ini sediakan. Di fitur hot ini kita bisa melihat, ini adalah template yang paling populer dan banyak sekali orang memakainya. Tentunya ada anime juga dong pastinya. Ada juga di fitur topik tersedia 5 kategori. Nah, pokoknya di template ini sudah komplit sampai dengan musiknya juga. Oke, kita coba satu ya templatenya. Pertama, kalian klik buat video, terus kalian tinggal pilih foto yang kalian mau buat videonya. Setelah itu, tinggal tekan simpan dan selesai. Keren kan? Dan sangat simpel ngeditnya. Oke, kita coba sekali lagi dengan template yang lain. Kita bakalan combine One Piece dengan Naruto. Pilih templatenya, klik buat video, pilih foto, klik konfirmasi. Udah, selesai. Gampang banget kan? Terus kalian tinggal simpan dan tunggu beberapa detik lagi untuk proses ekspornya. Setelah itu, kalian bisa langsung share video keren kalian ke sosial media kalian, seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Hasilnya keren-keren dong, ditambah lagi musik yang super keren yang sudah tersedia di aplikasi Blaze Music Video Maker ini. Dan paling kerennya lagi, hasilnya ini tidak ada watermarknya loh. Jadi, buat kalian yang ingin coba, langsung aja ke Google Play Store. Di search, kalian tinggal mengetikkan keyword Blaze Music Video Maker dan klik unduh. Jika kalian tidak mau repot-repot, kalian bisa mampir ke deskripsi ya. Tamagon sudah siapkan linknya untuk kalian. Jangan lupa juga tinggalkan bintang 5 kamu karena aplikasi ini memang super keren, ditambah juga komentar kalian, oke? Oke, jadi mari kita berlayar kembali. Oke, kali ini kita akan mulai dari karakter yang bernomor 10 yang dimana ditempati oleh Yamato. Yamato secara garis besar dalam perang Onigashima merupakan inti dari aliansi yang dimiliki oleh pasukan samurai dan topi jerami. Dia sangat berjasa dalam menumbangkan 2 Yonko ini karena dia adalah teman yang berhubungan dengan musuh aliansi tersebut. Dia adalah anak dari Kaido. Jadi, pantas saja Mariner harus mengganjar orang ini dengan nilai buronan karena yang selama ini kita ketahui Yamato tidak memiliki nilai bounty. Ini mungkin dikarenakan posisinya sebagai anak dari Kaido disembunyikan dan juga negeri Wano ini sangat tertutup. Jadi, tak seorang pun dari luar Wano yang mengetahui karakter dari Yamato ini. Nah, dengan andil yang cukup besar dan juga kekuatan yang lumayan hebat, Tamagon mungkin memperkirakan putri dari Kaido ini mempunyai bounty berkisar sebesar 800 juta belly. Nilai bounty ini sangat pas karena kekuatan dan juga ikut campurnya dia dalam menumbangkan 2 Yonko. Apalagi nantinya dia sudah tidak punya urusan lagi di Wano. Jadi kemungkinan besar dia akan berlabuh ke bajak laut topi jerami dan ikut berlayar dengan bounty 800 juta berry di bawah trio monster yang baru, yaitu Jinbe, Zoro, dan juga Sanji. Posisi ke-9 ditempati oleh Vinsmoke Sanji. Oke, untuk Sanji, ini kemungkinan besar mendapatkan nilai bounty sebesar 1 miliar berry. Untuk kali ini, Sanji di Wano kemungkinan besar akan melawan salah satu All-Star karena dia sudah out dari perangkat Black Maria yang ditolong oleh Nico Robin. Calon lawan yang mungkin memang cocok untuk Sanji adalah Jack yang sudah kembali bugar setelah dikeroyok habis-habisan oleh para Akazayanen. Sanji selepas mendapatkan bounty setelah berupaya untuk menghancurkan Whole Cake Island akan kembali naik bounty-nya setelah arc Wano ini usai. Perkiraan bounty yang cukup drastis dari Whole Cake Island ke Wano Kuni. Di Whole Cake Island, bounty-nya sebesar 330 juta belly. Ini dikarenakan dia ketahuan ada dalam lingkup ruang keluarga Vinsmoke. Mungkin karena hal ini saja yang menaikkan bounty dari Sanji pada saat di markas Big Mom.
Nah, bounty-nya melonjak pesat ketika dia mendapatkan lawan seorang All-Star yang notabene Jack yang kita ketahui memang mempunyai bounty sebesar 1 miliar berry. Jadi wajar saja nantinya jika setelah Wano ini usai, bounty dari Sanji melonjak drastis hingga mencapai 1 miliar berry. Selanjutnya di posisi ke-8 kita punya Killer the Manslayer. Killer tampaknya cocok dengan bounty kira-kira 1 miliar 200 juta berry. Kenapa bounty dari Killer ini lebih tinggi daripada Vinsmoke Sanji? Jawabannya simple, karena Killer ini masuk dalam formasi untuk melawan Yonko Kaido. Karena yang kita ketahui bersama di puncak Onigashima ini terdapat 5 orang supernova yang sedang berhadapan dengan 2 orang Yonko. Jadi menurut Tamagon, cocok saja jika Killer ini mendapatkan nilai bounty yang lebih tinggi dari Sanji. Lanjut, di posisi ke-7 kita punya Roronoa Zoro dari bajak laut topi jerami. Zoro adalah aktor penting dalam perang ini karena dia mempunyai pedang Enma. Ditambah lagi, belum terkuaknya status keluarga dari Zoro ini yang kemungkinan besar akan terkuak di Wano Kuni. Siapa tahu jika keluarga Roronoa Zoro ini merupakan orang penting di Wano Kuni dan punya potensi besar dalam alur cerita One Piece ke depannya. Lawan dari Zoro ini juga tidak main-main di Onigashima, dia melawan 2 Yonko. Nah, menurut Tamagon pribadi, level dari kekuatan Zoro yang sekarang yang dimiliki oleh Zoro sekarang levelnya sekelas Yonko, bukan lagi Komandan Yonko. Ini tentu saja Tamagon mengatakan ini berdasarkan fakta yang terjadi di manganya. Contohnya saja jurus Hiryukain yang Zoro alamatkan ke Kaido yang menyebabkan tanduk tengkorak Onigashima terbelah dan hampir untuk menebas Kaido. Oke, Zoro ini memang tampaknya punya role yang sangat penting di Wano Kuni. Maka dari itu, Tamagon memperkirakan bounty-nya setelah keluar dari Wano Kuni ini mencapai 1 miliar 500 juta berry. Untuk posisi ke-6 kita punya kapten dari bajak laut Herd, yaitu Trafalgar the Waterlaw. Tentu saja bounty dari Law pun juga cukup naik di sini, mengingat ia merupakan faktor penting dan sekaligus perancang rencana untuk menumbangkan Kaido. Dia sudah merencanakan ini sejak dia menjadi seorang Shichibukai, guna masuk ke Pang Hazard untuk menghancurkan pabrik Z yang memang dibutuhkan secara langsung oleh Kaido. Menjadi Shichibukai, menghancurkan pabrik Z, mengalahkan Doflamingo, dan kemudian tiba di Wano Kuni untuk menghajar Kaido dari tahtanya menjadi seorang Yonko. Jadi, menurut Tamagon, alur yang dia jalankan dari awal sampai ke Wano Kuni ini menjadi alasan mutlak bagi pemerintahan dunia untuk menghajarnya dengan nilai bounty sebesar 1 miliar 900 juta berry. Selanjutnya di posisi kelima kita punya Eutas Captain Kid. Kapten dari bajak laut Kid ini merupakan sosok yang sangat kejam karena dia tidak menghiraukan mau itu orang sipil ataupun orang yang punya status tinggi, dia akan tetap menghajarnya guna mencapai tujuannya. Dia secara terang-terangan akan meruntuhkan 1 ataupun 2 Yonko dalam dunia baru ini. Pergerakan yang dilakukan sudah cukup untuk membuatnya menjadi ancaman besar bagi pemerintahan dunia. Terakhir, yang kita ketahui bounty dari karakter ini sebesar 470 juta berry. Kemungkinan setelah berakhirnya perang di Wano Kuni ini, Tamagon memberikan bounty sebesar 2 miliar berry kepada kepala orang ini. Alasannya, tentu saja dia ingin meruntuhkan sistem Yonko dan juga ikut serta dalam campur tangan mengalahkan 2 Yonko sekaligus di Onigashima. Apalagi jenis potensi dia sebagai rival dari Luffy menjadi alasan kuat juga kenapa dia harus diganjar dengan bounty yang sebesar itu. Oke, nomor selanjutnya kita punya Marco the Phoenix. Bounty dari Marco ini tentu memang harus di atas Kid dan juga Law karena dia punya dosa yang lebih besar dari kedua orang itu. Kalian bayangkan saja, dia menghancurkan Marineford berserta menantang duel 3 orang admiral dalam perang itu. Pastinya pemerintahan dunia mencari orang ini untuk dosa sebesar itu, dan dia juga merupakan mantan bajak laut yang masuk ke dalam perang tersebut, yaitu bajak laut Shirohige. Awalnya dia memang ingin vakum untuk tidak lagi melakukan pergerakan apa-apa karena dia ingin menjaga kampung halaman dari Shirohige yaitu di Sphinx. Namun, karena dia ingin menjaga janji dari kerabatnya yaitu Ace, dia akhirnya pun bersedia membantu Monkey D. Luffy beserta kawan-kawannya untuk menumbangkan 2 orang Yonko di Onigashima. Dan lagi-lagi memang dosanya bertambah setelah di Onigashima. Gilanya, dia melawan 2 orang komandan Yonko sekaligus, King dan juga Queen. Tampaknya Marco ini memang tidak pandang bulu memilih lawannya. Ini memang menjadikan alasan mutlak bahwa orang ini patut diganjar dengan bounty sebesar 3 miliar berry. Oke, kita masuk ke 3 besar. Salah satu dari 3 teratas ditempati oleh Monkey D. Luffy. Tidak heran, dia memang aktor sebenarnya untuk menumbangkan 2 Yonko di Onigashima.
Terakhir, kita melihat bounty-nya naik sangat pesat dari 500 juta berry sampai ke angka 1 miliar 500 juta berry. Alasan kuat menurut Tamagon bounty Luffy naik sebesar itu adalah dia melawan seorang komandan Yonko dengan nilai buruan sebesar 1 miliar berry. Tentunya di samping itu juga dia menghancurkan markas besar milik seorang Yonko. Bukti inilah menjadikan Luffy sebagai salah satu Yonko terbaru dengan gelar Gokou. Setelah perang besar di Onigashima ini, pemerintahan dunia tidak mau ambil risiko besar karena Luffy ini memang orang yang sangat berbahaya setelah arc Wano. Bounty-nya memang akan melonjak sangat tinggi selepas dari Wano ini karena dia melawan 2 Yonko beserta pergerakannya nanti yang akan sangat ditakuti oleh pemerintahan dunia. Akan sangat cocok, pemerintahan dunia akan melepas harga kepala dari Monkey D. Luffy ini sebesar kurang lebih 3 miliar berry. Selanjutnya, 2 tertinggi yaitu ditempati oleh Akagami no Shanks. Kenapa dengan Shanks? Padahal dia tidak berada dalam perang puncak Onigashima ini. Pergerakan yang dimiliki oleh Yonko yang satu ini pun sangat mencurigakan, karena diam-diam dia sepertinya terhubung kepada naga langit. Begitu juga Oda dalam wawancaranya mengatakan pada akhir tahun 2020, Oda Sensei mengatakan bahwa 2021 akan menjadi awal pergerakan yang dimiliki oleh bajak laut Akagami, terutama Shanks. Di sini, pikiran Tamagon cukup liar, karena kemungkinan besar bisa jadi Shanks ini akan join ke perang besar Onigashima. Bukan tanpa alasan, Oda mengatakan bahwa Shanks ini punya pergerakan besar di tahun 2021. Indikasi kuatnya memang dia akan masuk ke dalam cerita Wano Kuni ini. Entah itu nantinya pada perang akhir Wano akan ada pertarungan lanjutan kedua setelah 2 Yonko ini tumbang. Oda mengatakan bahwa setelah perang Wano ini akan terjadi perang yang lebih besar lagi yang akan disuguhkan oleh Oda Sensei. Nah, kemungkinan besar joinnya Akagami dalam perang besar nanti akan semakin besar dikuatkan oleh statement Oda Sensei di akhir tahun 2020 itu. Untuk bounty-nya mungkin sedikit saja naik di angka 4 miliar berry, naik sebesar 500 juta berry menjadi 4 miliar 500 juta berry. Di puncak bounty, kita punya Martial Deeds dari bajak laut Kurohige. Dari awal bounty yang diperkenalkan di dunia baru sebesar 2 miliar berry, nantinya setelah arc Wano Kuni ini berakhir, bounty-nya ikut melonjak pesat hingga mencapai 4 miliar berry. Peluang masuknya Kurohige untuk join ke dalam perang di Wano Kuni ini terbuka lebar karena beliau menargetkan beberapa road poneglyph yang nantinya akan membawanya ke Pulau Laugh-Tale. Tentunya satu road poneglyph ada di Wano Kuni dan satunya lagi berada di markas Big Mom yaitu Wall Cake. Pergerakan yang dilakukan oleh bajak laut Kurohige ini akan terlebih dahulu masuk ke dalam Wall Cake dan menghancurkan seisi pulau di sana untuk mencari satu road poneglyph. Nah, setelah itu, dia otomatis akan berlayar menuju Wano Kuni untuk mencari tujuannya yaitu road poneglyph lagi. Belum lagi dia ikut campur dalam perang Onigashima, seperti halnya perang Marineford yang datang seperti layaknya polisi India. Kurohige mengambil apa yang dia cari, kemudian dia kabur begitu saja nanti setelah perang ini berakhir. Belum lagi yang kita ketahui Kurohige ini gemar untuk mengoleksi buah iblis yang paling kuat, yang dia akan berikan ke anak buahnya. Jadi pastinya dia mencari buah iblis itu ke berbagai pelosok pulau untuk mencapai impiannya ini. Hal ini pun mungkin akan mengakibatkan beberapa warga sipil tewas dan terluka. Tambahan lagi, jika memang Kurohige ini muncul di Wano Kuni, pastinya ini akan terkoneksi dengan Shanks yang notabene akan ikut join karena Oda mengatakan bahwa akan ada perang besar-besaran lagi setelah perang di Wano Kuni. Nah, poin inilah yang membuat bounty Kurohige naik sangat amat tinggi. Ini akan menjadikannya karakter yang punya bounty tertinggi, bahkan untuk saat ini mencapai 4 miliar 400 juta berry. Ini bersaing dengan bounty yang dimiliki oleh Akagami no Shanks. Ini menjadikan kedua orang ini punya nilai buruan kepala yang paling besar untuk saat ini.